Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Regita Cahyani, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, kelas 2A dengan NIM 2101105016. Kali ini saya akan membahas tentang aspek-aspek perkembangan pada mata kuliah psikologi belajar matematika. Pertama, kita akan membahas terlebih dahulu apa itu perkembangan. Menurut Monks dan kawan-kawan, perkembangan merupakan suatu proses menuju kesempurnaan yang tidak bisa terulang kembali. Misalnya, perkembangan secara fisik, perubahan bentuk dan fungsi fisiologis akan berubah sejak anak-anak dan terus tumbuh ke arah menjadi manusia dewasa. Perkembangan mencakup serangkaian perubahan yang terjadi secara terus-menerus dari fungsi fisik dan mental individu ke tahap kedewasaan melalui pertumbuhan, pematangan, dan pembelajaran. Perkembangan menghasilkan bentuk-bentuk dan ciri-ciri baru dari kemampuan-kemampuan yang berkembang dari tahap-tahap kegiatan yang sederhana ke tahap-tahap yang lebih tinggi. Selanjutnya, kita akan membahas aspek-aspek perkembangan. Yang pertama yaitu perkembangan fisik. Yang dimaksud dengan perkembangan fisik adalah perubahan-perubahan pada tubuh, otak, kapasitas sensorik, dan keterampilan motorik. Perubahan pada tubuh atau fisik ditandai dengan pertambahan tinggi dan berat tubuh, pertumbuhan tulang dan otot, lalu kematangan organ seksual dan fungsi reproduksi. Dalam perkembangan fisik ada 4 aspek. 4 aspek perkembangan fisik ini menurut Coughlin dan Thomson antara lain yaitu yang pertama sistem syaraf atau perkembangan kecerdasan dan emosi. Yang kedua otot-otot atau kekuatan dan kemampuan gerak motorik. Yang ketiga kelenjar endokrin atau perubahan-perubahan pola tingkah laku baru. Dan yang keempat, struktur fisik atau tubuh yang berupa perubahan tinggi, berat, dan proporsi. Perubahan fisik pada otak juga merupakan aspek yang sangat penting bagi kehidupan manusia, karena otak adalah sentral perkembangan dan fungsi kemanusiaan, sehingga semakin sempurna struktur otak, maka akan meningkatkan kemampuan kognitifnya juga. Selanjutnya, dalam perkembangan fisik pada motorik, meliputi perkembangan motorik kasar dan motorik halus. Perkembangan motorik kasar yaitu kemampuan anak untuk duduk, berlari, dan melompat, termasuk contoh perkembangan motorik kasar. Otot-otot besar dan sebagian atau seluruh anggota tubuh digunakan oleh anak untuk melakukan gerakan tubuh. Perkembangan motorik kasar dipengaruhi oleh proses kematangan anak. Karena proses kematangan setiap anak berbeda, maka laju perkembangan seorang anak bisa saja berbeda dengan anak lainnya. Sedangkan dengan motorik halus, perkembangan gerakan anak yang menggunakan otot-otot kecil atau sebagian anggota tubuh tertentu. Perkembangan pada aspek ini dipengaruhi oleh kesempatan anak untuk belajar dan berlatih. Kemampuan menulis, menggunting, dan menyusun balok termasuk contoh gerak motorik halus. Selanjutnya, aspek perkembangan yang kedua yaitu perkembangan intelijensi atau kognitif. Perkembangan intelijensi atau kognitif adalah perubahan kemampuan mental seperti belajar, memori, menalar, berpikir, dan bahasa. Pada tahap ini, remaja juga sudah mulai mampu berspekulasi tentang sesuatu, di mana mereka sudah mulai membayangkan sesuatu yang diinginkan di masa depan. Perkembangan kognitif yang terjadi pada remaja juga dapat dilihat dari kemampuan seorang remaja untuk berpikir lebih logis. Remaja sudah mulai mempunyai pola berpikir sebagai peneliti, di mana mereka mampu membuat suatu perencanaan untuk mencapai suatu tujuan di masa depan. Salah satu bagian perkembangan kognitif pada masa kanak-kanak yang belum sepenuhnya ditinggalkan oleh remaja adalah kecenderungan cara berpikir, egosentrisme atau ketidakmampuan melihat sesuatu dari hal sudut pandang orang lain. Selanjutnya, aspek yang ketiga yaitu aspek perkembangan emosi. Emosi adalah respon terhadap rangsangan yang menyebabkan perubahan fisiologis yang menyertai sensasi intens, seringkali termasuk potensi ledakan.
Respon ini terjadi baik terhadap rangsangan eksternal maupun internal. Dengan definisi ini jelas perbedaan antara emosi dengan perasaan, bahkan di sini tampak jelas bahwa perasaan termasuk ke dalam emosi atau menjadi bagian dari emosi. Perkembangan pada aspek ini meliputi kemampuan anak untuk mencintai, merasa nyaman, berani, gembira, takut, dan marah, serta bentuk-bentuk emosi lainnya. Pada aspek ini, anak sangat dipengaruhi oleh interaksi dengan orang tua dan orang-orang di sekitarnya. Emosi yang berkembang akan sesuai dengan impuls emosi yang diterima. Misalnya, jika anak mendapatkan curahan kasih sayang, mereka akan belajar untuk menyayangi. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa emosi mempengaruhi perubahan perilaku. Perubahannya yaitu memperkuat semangat bila merasa senang atau suatu keberhasilan. Yang kedua yaitu melemahkan semangat apabila timbul rasa kekecewaan karena suatu kegagalan. Yang ketiga, menghambat atau mengganggu konsentrasi belajar apabila individu dalam keadaan gugup. Yang keempat, terganggu penyesuaian sosial apabila terjadi rasa cemburu dan iri hati. Slide selanjutnya yaitu ciri-ciri dari emosi. Yang pertama, lebih bersifat subjektif atau memandang sesuatu sebagai pokok masalah utama tanpa ada alternatif lain. Yang kedua, bersifat fluktuatif atau tidak tetap. Yang ketiga, banyak bersangkut paut dengan panca indera dan kontak fisik. Selain ciri-ciri, emosi juga memiliki pengelompokan. Yang pertama yaitu emosi sensorik. Emosi sensorik yaitu emosi yang ditimbulkan karena pengaruh rangsangan dari luar, misalnya rasa dingin, manis, sakit, lelah, dan sebagainya. Yang kedua yaitu emosi psikis, emosi yang menyangkut kejiwaan dari dalam diri individu itu sendiri. Lalu aspek keempat yaitu perkembangan bahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan seseorang dalam berinteraksi atau berhubungan dengan orang lain. Bahasa sebagai alat komunikasi menjadi efektif sejak seorang individu berkomunikasi dengan orang lain. Bahasa juga merupakan simbol-simbol yang disepakati dalam suatu komunitas masyarakat dan digunakan oleh semua orang, tidak terkecuali anak usia dini. Dengan mengetahui tahap-tahap perkembangan bahasa anak, diharapkan guru dapat mengetahui kebutuhan perkembangan anak dan cara menstimulasinya sesuai dengan tahapan usia anak. Dalam perkembangan bahasa digunakan untuk melihat percakapan anak, disertai dengan penggunaan teknologi untuk merekam suara anak. Selanjutnya, aspek yang kelima yaitu aspek perkembangan sosial. Perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial, penyesuaian diri terhadap norma-norma yang disadari atas adanya peran dan dorongan hasil dari proses kematangan fisik melalui pembentukan fungsi organ jasmani dan rohani. Dapat juga diartikan perilaku yang sesuai dengan tuntunan sosial yang diperoleh melalui kematangan dan kesempatan belajar dari berbagai respon. Meleburkan diri menjadi satu kesatuan dan saling berkomunikasi dan kerjasama. Keluarga, status sosial, pendidikan, dan lainnya merupakan faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial. Aspek perkembangan yang keenam yaitu perkembangan kepribadian. Kepribadian menunjuk pada pengaturan sikap-sikap seseorang untuk berbuat, berpikir, dan merasakan, khususnya apabila dia berhubungan dengan orang lain atau menanggapi suatu keadaan. Kepribadian mencakup kebiasaan, sikap, dan sifat yang dimiliki seorang apabila berhubungan dengan orang lain. Konsep kepribadian merupakan konsep yang sangat luas sehingga sulit untuk merumuskan satu definisi yang dapat mencakup keseluruhannya. Oleh karena itu, pengertian dari satu ahli dengan yang lainnya pun juga berbeda-beda. Kepribadian seseorang bersifat unik dan tidak ada duanya.
Unsur-unsur yang mempengaruhi kepribadian seseorang itu adalah pengetahuan, perasaan, dan dorongan naluri. Aspek selanjutnya yaitu perkembangan moral. Moral adalah suatu hukum perilaku yang diterapkan kepada setiap individu dalam bersosialisasi dengan sesamanya, sehingga terjalin rasa hormat dan menghormati antar sesama. Moral juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan seseorang untuk menilai benar dalam cara hidup seseorang mengenai apa yang baik dan apa yang buruk, yaitu pengetahuan dan wawasan yang menyangkut budi pekerti manusia yang beradab. Contohnya yaitu sopan santun, toleransi, dan jujur. Dan aspek perkembangan yang terakhir yaitu perkembangan agama. Dalam konteks ini adalah dengan adanya religi atau agama, maka bisa mengikat seseorang terhadap Tuhannya. Keyakinan ini membawa manusia untuk mencari kedekatan diri kepada Tuhan dengan cara menghambakan diri, yaitu dengan menerima segala kepastian yang menimpa dirinya dan sekitarnya, dan yakin bahwa itu berasal dari Tuhan, menanti segenap aturan, ketetapan, hukum, dan lain-lain yang diyakini berasal dari Tuhan. Perkembangan agama menurut Fowler adalah yang pertama, tahap intuitive projective faith berlangsung pada usia 2-7 tahun. Pada tahap ini, kepercayaan anak bersifat peniruan. Yang kedua, tahap mythic literal faith dimulai dari usia 7-11 tahun. Pada tahap ini, sesuai dengan perkembangan kognitifnya, anak secara sistematis mulai mengambil makna dari tradisi masyarakat. Yang ketiga, tahap synthetic conventional faith terjadi pada usia 12 tahun sampai akhir masa remaja atau awal usia dewasa. Kepercayaan remaja pada tahap ini ditandai dengan kesadaran tentang simbolisme dan memiliki lebih dari satu cara untuk mengetahui kebenaran. Yang keempat yaitu tahap individuative reflective faith terjadi pada usia 19 atau masa dewasa awal. Mulai muncul sintesis kepercayaan dan tanggung jawab individual terhadap kepercayaan tersebut. Yang kelima yaitu tahap conjunctive faith dimulai pada usia 30 tahun sampai masa dewasa akhir, ditandai dengan perasaan terintegrasi dengan simbol-simbol, ritual-ritual, dan keyakinan agama. Dari pembahasan sebelumnya, maka dapat kita simpulkan maka perhatian dalam perkembangan anak di zaman sekarang, terlebih dalam moral dan agama, sangat diperlukan demi keberlangsungan masa depan yang tidak menyimpang. Dengan berkembang dengan baik dalam moral dan agama, kita dapat mengurangi kenakalan remaja di masa yang akan datang. Tidak hanya perkembangan moral dan agama saja, perkembangan yang sudah disebutkan tadi setidaknya diterapkan secara perlahan agar anak tidak merasa tertekan dengan aturan yang sebenarnya menjaga dirinya sendiri. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.